Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang investasi, finansial, dan pengembangan diri, serta tentunya pasar modal Indonesia. Bagi yang sudah subscribe, apalagi yang share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Yuk kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kalau kita lihat tadi malam Dow Jones positif lebih dari 400 poin, yaitu positif 459,7 ke 26.287 atau positif 1,78%, yang dipicu oleh kenaikan Amazon dan Netflix. Kemudian Nasdaq positif 226 atau 2,21% ke 10.434, dan S&P 500 positif 49,7 atau 1,59% ke 3.180. Sedangkan FTSE London positif 2,09% di 6.286. Kemudian DAX Frankfurt positif 1,64% di 12.734, dan CAC Perancis positif 1,49%, 5.082. Jadi market Eropa dan Amerika yang positif ini akan membawa sentimen positif tentunya ke market regional hari ini. Kemudian kalau kita lihat Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York minus 0,8% di 22.30 atau 3.244. Tapi EIDO atau ETF Indonesia di Amerika semalam mengalami penaikan yang cukup signifikan 1,95%, 18.86. Dan kita pindah ke komoditi. Kalau kita lihat di komoditi hari ini, oil atau WTI oil positif 0,77%, 40.63. Gold positif 0,35 di 1793.50 US dollar per troy ounce. Timah positif 1,14% di 17.082.50. Nikel 3,28% di 13.395. Kemudian batu bara Newcastle positif 0,29% di 52.60. Sedangkan batu bara Rotterdam positif 0,29% di 51,20. Sedangkan CPO positif 1,4% di 2.394. Kalau kita lihat dari komoditi, maka saham-saham komoditi cukup layak untuk dilihat sebagai topik Anda yang mau trading pendek, terutama nikel yang positif cukup besar. Jadi bisa lihat saham Inco dan tentu saja saham Antam yang dominan di nikel. Kemudian saham-saham CPO Anda bisa lihat AALI, TBLA, BBPT, dan LSIP. Sedangkan saham timah tentu saja saham tin dan juga saham-saham batubara. Ya, Anda bisa pilih-pilih, lihat, buat trading plan Anda sebelum market dibuka. Karena trading komoditi ini cukup berat ya, karena ada faktor dari sahamnya, faktor dari mata uang, dan juga tentu faktor harga komoditinya. Kemudian kalau kita sekarang berpindah ke market regional Asia, di mana kebetulan market regional Asia sudah dibuka, kita lihat Dow Jones Future positif 0,31% di 26.259, dan market Jepang melemah tipis 0,04% di 22.705.449. Ini bisa berbalik ke hijau tipis. Sebenarnya kalau kita lihat di XY atau dolar indeks kembali melemah di 96.680. Jadi kemungkinan besar USD atau mata uang Amerika akan kembali tertekan oleh seluruh mata uang dunia yang akan membawa seluruh saham
bursa saham maupun saham-saham positif di seluruh dunia. Apakah hari ini IHSG akan hijau? Menurut saya IHSG hari ini akan berusaha kembali menembus resisten psikologisnya di 5.000. Satu-satunya penghalangnya adalah IHSG sudah 5 hari berada di dalam teritori hijau. Sedangkan momentum dari pasar regional maupun pasar Amerika maupun pasar Eropa cukup positif, apalagi dengan turunnya di XY. Jadi mari kita sama-sama saksikan apakah IHSG mampu menembus 5.000 hari ini, yang sudah sangat sedikit sekali. Demikianlah market outlook kita pada pagi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Anda semua untuk menentukan trading plan. Jangan lupa buat trading plan tiap pagi dan juga mempersiapkan money management dengan baik kalau Anda mau entry. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.